Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani lahir di wilayah perbatasan antara Jazirah Arab dan Irak, bagian selatan, daerah yang sejak lama berada dalam bayang-bayang kekuasaan Kekaisaran Persia. Ia berasal dari kabilah Bani Syaiban, sebuah kabilah Arab yang dikenal keras, berani, dan terbiasa hidup dalam tekanan politik Persia. Sejak kecil, Al-Mutsanna tumbuh di lingkungan yang penuh ketegangan, di mana bentrokan kecil antara suku Arab dan pasukan Persia sering terjadi. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang-orang Persia memungut pajak, menekan kabilah Arab, dan memperlakukan mereka sebagai bangsa kelas 2. Dari pengalaman itulah tertanam dalam dirinya kebencian terhadap kezaliman dan kecintaan pada kebebasan. Ayahnya, Haritsah, adalah pemimpin Bani Syaiban yang disegani. Haritsah sering membawa Al-Mutsanna ke majelis suku, memperdengarkan pembicaraan para tetua, dan mengajarinya membaca situasi politik. Suatu malam di perkemahan, ketika api unggun menyala dan angin gurun bertiup pelan, Haritsah berkata kepada putranya bahwa tanah perbatasan tidak pernah mengenal kedamaian, dan hanya orang yang kuat serta cerdas yang dapat menjaga kehormatan kaumnya. Al-Mutsanna menyimpan kata-kata itu dalam hatinya. Sejak remaja, ia telah mahir berkuda, memanah, dan memimpin sekelompok kecil prajurit dalam pengamanan wilayah kabilah. Nama Al-Mutsanna mulai dikenal luas ketika ia berhasil memimpin serangan balasan terhadap patroli Persia yang melanggar wilayah Bani Syaiban. Keberaniannya membuat pasukan Persia berhati-hati setiap kali memasuki wilayah Arab. Namun, pada masa itu, perjuangan Al-Mutsanna masih terbatas pada kepentingan suku, belum melampaui batas kesukuan. Semua berubah ketika kabar tentang munculnya ajaran Islam sampai ke wilayah perbatasan Irak. Berita itu dibawa oleh para pedagang dan musafir yang datang dari Madinah. Mereka berbicara tentang seorang nabi yang menyeru manusia untuk menyembah satu Tuhan dan menghapus perbedaan antara bangsa dan suku. Pada tahun ke-9 Hijriah atau sekitar tahun 630 Masehi, Al-Mutsanna memutuskan untuk mencari kebenaran berita itu. Ia melakukan perjalanan jauh menuju Madinah. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, hatinya bergetar mendengar ajaran tauhid dan keadilan. Ia merasakan bahwa ajaran ini bukan sekadar agama, tetapi sebuah jalan hidup yang mampu membebaskan manusia dari penindasan. Tanpa paksaan, Al-Mutsanna menyatakan keislamannya. Sejak saat itu, orientasi hidupnya berubah total. Ia tidak lagi berjuang hanya demi Bani Syaiban, tetapi demi Islam. Setelah kembali ke wilayahnya, Al-Mutsanna mulai menyebarkan Islam kepada kaumnya. Banyak anggota Bani Syaiban yang mengikuti jejaknya karena mereka percaya pada kepemimpinannya. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun ke-11 Hijriah atau tahun 632 Masehi, kondisi Jazirah Arab menjadi tidak stabil. Beberapa kabilah keluar dari Islam, sementara Persia dan Romawi Timur mengamati situasi dengan penuh perhitungan. Al-Mutsanna memahami bahwa Persia akan memanfaatkan kekacauan ini untuk memperluas pengaruhnya. Ia pun pergi menghadap Abu Bakar yang saat itu menjadi pemimpin kaum muslimin. Dalam pertemuan itu, Al-Mutsanna menjelaskan kondisi perbatasan Irak dan ancaman Persia. Ia menyatakan kesiapannya untuk memimpin perlawanan di wilayah tersebut. Abu Bakar melihat keteguhan dan pengalaman Al-Mutsanna, lalu memberikan mandat kepadanya untuk memimpin pasukan kecil dalam menghadapi Persia. Mandat ini bukan sekadar perintah militer, tetapi juga kepercayaan besar kepada seorang tokoh lokal yang memahami medan dan karakter musuh. Pada tahun ke-12 Hijriah atau sekitar tahun 633 Masehi, Al-Mutsanna mulai melakukan serangan terbatas ke wilayah Irak. Ia tidak langsung menghadapi pasukan besar Persia, melainkan menggunakan taktik serangan cepat dan mundur. Ia memutus jalur logistik, menyerang pos-pos kecil, dan menciptakan ketakutan psikologis di kalangan musuh. Prajurit Persia mulai menyadari bahwa perbatasan tidak lagi aman. Nama Al-Mutsanna
disebut-sebut dalam laporan militer Persia sebagai ancaman serius. Ketika Khalid bin Walid datang ke Irak untuk memimpin pasukan muslimin, Al-Mutsanna menjadi penunjuk jalan dan penasehat penting. Ia menunjukkan rute-rute rahasia, sumber air, dan titik lemah pertahanan Persia. Setelah Khalid bin Walid dipindahkan ke wilayah Syam, Al-Mutsanna kembali memimpin pasukan di Irak dengan sumber daya terbatas. Ia menghadapi tekanan besar, terutama ketika Persia mengirim pasukan dalam jumlah besar. Pada tahun ke-13 Hijriah atau tahun 634 Masehi, terjadi pertempuran besar di jembatan Sungai Efrat yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Jisr. Dalam pertempuran ini, pasukan muslimin mengalami kekalahan. Al-Mutsanna terluka parah, tetapi ia berhasil menyelamatkan sebagian besar pasukannya dari kehancuran total. Kekalahan ini menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Banyak orang meragukan kemampuannya, namun Al-Mutsanna tidak menyerah. Beberapa bulan kemudian, ia kembali mengumpulkan pasukan dan menyusun strategi baru. Ia memanfaatkan semangat keimanan dan pengalaman tempur pasukannya. Pada pertempuran di Buaib, Al-Mutsanna memimpin pasukan muslimin dengan penuh keyakinan. Ia berpidato di hadapan pasukannya, mengingatkan mereka bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh keteguhan hati. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Pasukan Persia mengalami kekalahan telak dan moral mereka runtuh. Kemenangan di Buaib menjadi titik balik penting dalam ekspansi Islam di Irak. Persia kehilangan kepercayaan diri, sementara kaum muslimin memperoleh momentum. Namun, luka-luka lama yang diderita Al-Mutsanna semakin parah. Pada tahun ke-14 Hijriah atau tahun 635 Masehi, kondisi kesehatannya memburuk. Ia menyadari bahwa ajalnya semakin dekat. Dalam keadaan lemah, ia masih memikirkan masa depan perjuangan Islam di Irak. Ia menyampaikan pesan agar perjuangan dilanjutkan dan wilayah Irak dijaga dengan baik. Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani wafat sebagai seorang pejuang yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk Islam. Ia tidak menyaksikan sepenuhnya runtuhnya kekuasaan Persia di Irak, tetapi fondasi kemenangan itu telah ia bangun dengan darah dan pengorbanannya. Sejarah mencatatnya sebagai pelopor penaklukan Persia di Irak, seorang pemimpin lokal yang menjadi tokoh besar dalam perjalanan Islam. Kisah Al-Mutsanna adalah kisah tentang keberanian, keteguhan, dan visi jauh ke depan. Ia adalah contoh bagaimana seorang tokoh perbatasan mampu mengubah arah sejarah. Dari padang pasir yang keras, ia bangkit menjadi pelindung umat dan pembuka jalan bagi generasi setelahnya. Perjuangannya tidak berhenti pada masanya, karena setelah wafatnya, estafet kepemimpinan diteruskan oleh para tokoh lain yang melanjutkan ekspansi Islam hingga jantung Persia. Kepergian Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani meninggalkan duka mendalam di kalangan kaum muslimin Irak. Pasukan yang pernah dipimpinnya berkumpul dengan perasaan campur aduk antara kehilangan dan tekad. Mereka sadar bahwa orang yang selama ini menjadi tameng pertama menghadapi Persia telah tiada, tetapi jejak perjuangannya telah tertanam kuat. Wilayah Irak bagian selatan kini tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali Persia, meskipun ancaman balasan masih sangat besar. Pada tahun ke-14 Hijriah atau sekitar tahun 635 Masehi, kepemimpinan kaum muslimin berada di tangan Umar bin Khattab. Berita tentang wafatnya Al-Mutsanna sampai ke Madinah. Umar memahami betul bahwa Irak adalah kunci, bukan hanya sebagai wilayah strategis, tetapi juga sebagai gerbang menuju jantung kekaisaran Persia. Ia sering mengingat laporan-laporan yang dulu disampaikan Al-Mutsanna tentang karakter pasukan Persia, medan perang, dan pentingnya kesabaran dalam menghadapi mereka. Umar kemudian memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam pertemuan itu, ia berkata bahwa jalan yang telah dibuka oleh Al-Mutsanna tidak boleh dibiarkan tertutup kembali.
Irak harus diamankan, bukan hanya dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kepemimpinan yang adil. Dari musyawarah itu, diputuskan untuk mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan langsung dari fondasi yang telah diletakkan oleh Al-Mutsanna. Ketika pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas bergerak menuju Irak pada tahun ke-14 Hijriah, mereka melewati wilayah-wilayah yang dahulu sering menjadi medan pertempuran Al-Mutsanna. Banyak penduduk Arab setempat menyambut mereka dengan harapan. Mereka masih mengingat kisah keberanian pemimpin Bani Syaiban itu. Beberapa orang tua menceritakan kepada anak-anak mereka bagaimana Al-Mutsanna berdiri di garis depan, bagaimana ia tidak meninggalkan pasukannya saat kalah, dan bagaimana ia bangkit kembali setelah terluka. Di sisi lain, Persia tidak tinggal diam. Kekalahan di Buwaid masih membekas sebagai luka yang memalukan. Para panglima Persia berkumpul dan menyusun rencana besar untuk menghancurkan pasukan muslimin sekali dan untuk selamanya. Mereka mengerahkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar, lengkap dengan gajah perang dan persenjataan berat. Mereka yakin bahwa dengan kekuatan itu, pasukan Arab tidak akan mampu bertahan. Pertemuan besar antara dua kekuatan ini akhirnya terjadi di Qadisiyah pada tahun ke-14 Hijriah atau sekitar tahun 636 Masehi. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari dan dalam pertempuran itu, pasukan Persia akhirnya mengalami kekalahan besar. Kekalahan ini membuka jalan bagi jatuhnya ibu kota Persia di Irak. Satu demi satu kota penting jatuh ke tangan kaum muslimin. Wilayah yang dulu dijaga ketat oleh Persia kini berada di bawah kendali Islam. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari peran awal Al-Mutsanna yang telah melemahkan pertahanan Persia jauh sebelum pertempuran besar terjadi. Seiring berjalannya waktu, Irak berubah. Kota-kota baru tumbuh, masjid-masjid didirikan, dan hukum Islam mulai diterapkan. Namun, ingatan tentang masa-masa awal perjuangan tetap hidup. Nama Al-Mutsanna sering disebut sebagai orang yang pertama kali berani menantang Persia secara terbuka di wilayah itu. Ia dikenang bukan hanya sebagai panglima perang, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan. Generasi setelahnya belajar bahwa kemenangan besar tidak selalu dimulai dengan pasukan besar. Kadang, kemenangan dimulai dari keberanian seorang pemimpin lokal yang memahami tanahnya, mengenal rakyatnya, dan berani mengambil risiko. Al-Mutsanna adalah contoh nyata dari hal itu. Ia tidak menunggu perintah besar untuk bertindak, tetapi bergerak dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kisahnya juga menjadi pelajaran bahwa perjuangan tidak selalu berakhir dengan melihat hasil akhir. Al-Mutsanna tidak menyaksikan runtuhnya kekuasaan Persia sepenuhnya, tetapi tanpa pengorbanannya, jalan menuju kemenangan itu akan jauh lebih sulit. Ia adalah mata rantai penting dalam sejarah panjang ekspansi Islam, mata rantai yang menghubungkan masa Nabi Muhammad dengan masa penaklukan besar di luar Jazirah Arab. Hingga bertahun-tahun setelahnya, para sejarawan Muslim menuliskan namanya dengan penuh penghormatan. Mereka mencatat bagaimana seorang pemimpin dari kabilah perbatasan mampu mengubah peta politik kawasan. Kisah Al-Mutsanna menjadi inspirasi bagi para pemimpin berikutnya, bahwa keteguhan iman dan keberanian dapat mengalahkan kekuatan yang tampak tak terkalahkan. Dan sejarah terus berjalan. Dari Irak, ekspansi Islam meluas ke wilayah Persia lainnya, lalu ke daerah-daerah yang lebih jauh. Namun di balik semua pencapaian itu, selalu ada kisah awal yang sederhana, kisah seorang lelaki yang berdiri di perbatasan dan berkata bahwa kezaliman tidak boleh dibiarkan. Itulah kisah Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani, kisah yang tidak berakhir dengan kematiannya, tetapi terus hidup dalam perjalanan sejarah Islam. Setelah kemenangan besar kaum muslimin atas Persia dalam pertempuran besar yang menentukan itu, wilayah Irak memasuki babak sejarah baru.
kota-kota yang selama ratusan tahun berada di bawah kekuasaan Persia perlahan berubah wajah. Sistem pemerintahan lama yang menindas mulai runtuh, digantikan dengan tata kelola baru yang menekankan keadilan dan tanggung jawab. Namun, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Banyak penduduk lokal masih diliputi rasa takut, khawatir bahwa penguasa baru hanya akan menggantikan penindasan lama dengan penindasan yang berbeda. Di tengah masa transisi itu, ingatan tentang Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani kembali mencuat. Orang-orang tua di perkampungan Irak menceritakan bagaimana ia pertama kali menantang Persia ketika banyak orang lain memilih diam. Mereka mengenang bagaimana ia tidak merampas harta penduduk, tidak memaksa keyakinan, dan selalu menjaga kehormatan kaum yang dilindunginya. Kisah-kisah ini menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain, menumbuhkan kepercayaan kepada kepemimpinan Islam. Pada tahun ke-15 Hijriah atau sekitar tahun 636 Masehi, kota-kota penting seperti Al-Hirah dan sekitarnya mulai sepenuhnya berada dalam kendali kaum muslimin. Di tempat-tempat ini, bekas pejabat Persia yang dulu berkuasa kini menyaksikan perubahan besar. Sebagian dari mereka memilih berdamai, sebagian lainnya meninggalkan wilayah itu. Namun, ada pula yang menetap dan mulai hidup berdampingan dengan masyarakat baru. Hukum ditegakkan tanpa memandang asal-usul, sesuatu yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Para prajurit yang dulu bertempur di bawah komando Al-Mutsanna kini menjadi tokoh-tokoh penting dalam menjaga keamanan wilayah. Mereka memahami bahwa kemenangan bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Beberapa dari mereka sering berkumpul dan mengenang masa-masa awal ketika pasukan masih sedikit dan ancaman Persia begitu besar. Dalam pertemuan-pertemuan itu, nama Al-Mutsanna selalu disebut sebagai sumber semangat. Sementara itu, kekuatan Persia terus melemah. Kekalahan demi kekalahan membuat mereka kehilangan pengaruh di Irak. Rakyat yang selama ini terbebani pajak berat mulai merasakan kelegaan. Mereka menyadari bahwa kekuasaan Persia tidaklah abadi. Banyak di antara mereka yang kemudian tertarik mempelajari Islam, bukan karena paksaan, tetapi karena melihat keadilan yang diterapkan. Para pendakwah datang dengan pendekatan lembut, mengajarkan ajaran tauhid dan nilai kemanusiaan. Seiring waktu, generasi baru tumbuh di Irak. Anak-anak yang lahir setelah penaklukan tidak lagi menyaksikan langsung kekejaman Persia. Namun, mereka tumbuh dengan cerita-cerita tentang masa lalu, tentang seorang pemimpin dari Bani Syaiban yang berdiri paling depan menghadapi kekuatan besar. Al-Mutsanna menjadi simbol keberanian lokal, contoh bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang berani. Pada tahun-tahun berikutnya, perhatian kaum muslimin mulai tertuju lebih jauh ke wilayah Persia bagian dalam. Jalan menuju wilayah itu terbuka lebar, sebagian besar berkat lemahnya pertahanan yang sebelumnya telah diguncang oleh serangan-serangan awal Al-Mutsanna. Setiap kali pasukan bergerak maju, mereka menemukan bekas-bekas konflik lama, benteng-benteng yang pernah diserang, dan jalur-jalur yang dulu dipetakan oleh pasukan perbatasan Bani Syaiban. Dalam catatan sejarah, sering disebutkan bahwa jika bukan karena pemahaman medan dan strategi awal yang diterapkan di Irak, penaklukan Persia akan memakan waktu lebih lama dan korban yang jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa peran Al-Mutsanna tidak hanya bersifat militer, tetapi juga strategis. Ia membantu kaum muslimin memahami musuh mereka sebelum menghadapi kekuatan penuh. Di tengah semua perubahan ini, nilai-nilai yang diperjuangkan Al-Mutsanna tetap relevan.
Ia tidak pernah memisahkan keberanian dari tanggung jawab moral. Ia tidak menjadikan perang sebagai alat penindasan, melainkan sebagai jalan untuk menghentikan kezaliman. Prinsip inilah yang terus diwariskan kepada para pemimpin setelahnya, meskipun tidak selalu mudah untuk dijaga. Tahun demi tahun berlalu, Irak berkembang menjadi pusat penting peradaban Islam. Ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan mulai tumbuh pesat. Namun, di balik kemajuan itu, sejarah awal perjuangan tidak dilupakan. Nama Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani tetap hidup dalam ingatan kolektif sebagai orang yang pertama kali menyalakan api perlawanan di wilayah itu. Sejarah seringkali mencatat nama-nama besar yang menyaksikan kemenangan akhir, tetapi tidak semua orang yang berperan penting sempat melihat hasil perjuangannya. Al-Mutsanna adalah salah satu di antaranya. Ia pergi lebih awal, tetapi pengaruhnya melampaui zamannya. Dari padang pasir perbatasan hingga kota-kota besar Irak, jejaknya terasa dalam setiap langkah ekspansi dan pembentukan masyarakat baru. Dan kisah ini belum benar-benar berakhir. Dari Irak, sejarah Islam terus bergerak melintasi Persia menuju wilayah-wilayah yang lebih jauh. Namun, setiap kali cerita tentang awal penaklukan itu diceritakan kembali, selalu ada satu nama yang disebut sebagai pembuka jalan. Seorang pemimpin yang berani berdiri di saat orang lain ragu. Kisah Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani terus hidup, menunggu untuk diceritakan kembali, dilanjutkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Waktu terus bergerak maju, dan Irak yang dahulu dikenal sebagai wilayah perbatasan penuh konflik perlahan menjelma menjadi tanah yang stabil. Setelah kekuasaan Persia benar-benar terusir dari sebagian besar wilayah Irak, masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari perubahan besar itu. Para petani yang dahulu dipaksa menyerahkan hasil panen mereka kini dapat mengolah tanah dengan lebih tenang. Para pedagang mulai berani melintasi jalur-jalur dagang yang sebelumnya rawan gangguan. Semua perubahan ini tidak terlepas dari fondasi keamanan yang diletakkan sejak masa Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani. Banyak orang yang tidak pernah bertemu langsung dengannya, tetapi seolah mengenalnya lewat cerita. Di majelis-majelis kecil, di pasar-pasar, dan di rumah-rumah penduduk, kisah tentang keberanian Al-Mutsanna sering menjadi bahan percakapan. Orang-orang menceritakan bagaimana ia menolak tunduk kepada Persia, bagaimana ia berani melawan dengan pasukan kecil, dan bagaimana ia tetap bertahan meskipun tubuhnya dipenuhi luka. Kisah itu tidak diceritakan sebagai dongeng kosong, melainkan sebagai teladan hidup. Pada tahun ke-16 Hijriah atau sekitar tahun 637 Masehi, gelombang dakwah Islam semakin kuat di Irak. Banyak penduduk lokal yang sebelumnya ragu kini mulai mendekat. Mereka melihat bahwa Islam tidak datang sebagai penjajah, tetapi sebagai pembebas dari sistem lama yang menindas. Beberapa tokoh masyarakat Irak bahkan menyatakan bahwa jika bukan karena sosok seperti Al-Mutsanna yang lebih dulu menunjukkan wajah kepemimpinan Islam yang adil, mungkin kepercayaan itu tidak akan tumbuh secepat ini. Generasi baru pemimpin militer dan administratif mulai muncul. Mereka adalah orang-orang yang belajar dari pengalaman pahit dan manis masa awal penaklukan. Sebagian dari mereka pernah bertempur bersama Al-Mutsanna. Sebagian lagi hanya mendengar kisahnya, tetapi semuanya mengakui perannya. Dalam rapat-rapat penting, strategi yang dulu ia gunakan sering dibahas dan dijadikan. Cara menghadapi musuh dengan sabar, memahami medan, dan menjaga hubungan dengan penduduk lokal menjadi prinsip yang diwariskan. Sementara itu, di wilayah Persia bagian dalam, kekuasaan lama terus runtuh. Kota-kota besar yang dahulu menjadi simbol kekuatan Persia kini jatuh satu persatu. Berita tentang perubahan di Irak sampai ke sana
membuat sebagian rakyat Persia mempertanyakan penguasa mereka sendiri. Mereka mendengar bahwa di wilayah yang telah dikuasai Islam, pajak lebih ringan dan hukum lebih adil. Cerita-cerita ini menyebar cepat, bahkan lebih cepat daripada pasukan. Di Irak sendiri, pusat-pusat pemerintahan baru mulai dibangun. Masjid menjadi tempat berkumpul, belajar, dan bermusyawarah. Dari tempat-tempat inilah lahir generasi ulama, pemimpin, dan prajurit baru. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang relatif stabil, sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh Al-Mutsana semasa kecil. Namun, justru karena itu, para tetua sering mengingatkan mereka agar tidak melupakan masa sulit yang telah dilalui. Pada suatu malam, dalam sebuah pertemuan keluarga di wilayah bekas perkampungan Bani Syaiban, seorang kakek bercerita kepada cucunya tentang masa lalu. Ia berkata bahwa dahulu ada seorang lelaki dari kabilah mereka yang berdiri sendirian di hadapan kekuatan besar. Lelaki itu tidak memiliki pasukan besar, tetapi memiliki keyakinan yang kokoh. Sang cucu mendengarkan dengan mata berbinar, seolah membayangkan medan perang dan derap kuda di padang pasir. Cerita seperti itu terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Al-Mutsanna tidak hanya dikenang sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai bagian dari identitas masyarakat perbatasan Irak. Ia menjadi simbol bahwa orang dari wilayah pinggiran pun bisa menentukan arah sejarah jika memiliki keberanian dan keyakinan. Tahun demi tahun berlalu, Irak semakin kokoh sebagai bagian penting dunia Islam. Perdagangan berkembang, ilmu pengetahuan mulai tumbuh, dan masyarakat semakin beragam. Namun, setiap kali sejarah masa awal itu ditulis atau diceritakan, selalu ada satu titik awal yang disebut. Titik ketika seorang pemimpin lokal memutuskan untuk tidak lagi diam. Titik ketika perlawanan kecil berubah menjadi gerakan besar. Titik itu adalah langkah-langkah pertama Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani di tanah Irak. Kisah ini masih terbuka untuk dilanjutkan. Dari Irak, perjalanan sejarah Islam akan bergerak lebih jauh, membawa perubahan ke wilayah-wilayah lain, menghadapi tantangan baru, dan melahirkan tokoh-tokoh baru. Namun, jejak awalnya tetap sama, tertanam kuat di pasir perbatasan, di tempat seorang lelaki pernah berdiri dan berkata bahwa kezaliman harus dihentikan, apapun risikonya. Seiring bertambahnya waktu, pengaruh dari apa yang telah dimulai Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani semakin terasa dalam lapisan kehidupan masyarakat Irak. Wilayah yang dahulu dikenal keras dan penuh konflik perlahan menemukan ritme baru. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai berani merencanakan masa depan. Mereka menanam bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk diwariskan kepada anak cucu mereka. Semua itu lahir dari rasa aman yang tidak datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang dimulai sejak masa perlawanan awal terhadap Persia. Di kalangan para prajurit, nama Al-Mutsanna tetap menjadi bahan pembicaraan. Setiap kali pasukan baru dilatih, para veteran sering mengingatkan bahwa medan perang bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal kesabaran dan pemahaman. Mereka menceritakan bagaimana dahulu Al-Mutsanna lebih memilih mundur daripada mengorbankan pasukan secara sia-sia, dan bagaimana ia bangkit kembali setelah kekalahan. Kisah-kisah itu menjadi semacam pedoman tidak tertulis dalam dunia militer Islam di Irak. Pada tahun ke-17 Hijriah atau sekitar tahun 638 Masehi, gelombang perpindahan penduduk mulai terjadi. Banyak keluarga Arab dari Jazirah Arab pindah ke Irak, tertarik oleh stabilitas dan peluang yang ada. Mereka membawa tradisi, bahasa, dan cara hidup baru, lalu berbaur dengan penduduk setempat. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi perlahan tercipta masyarakat yang lebih beragam. Dalam pertemuan antara pendatang dan penduduk lama, cerita tentang masa awal penaklukan sering menjadi jembatan penghubung. Nama Al-Mutsanna menjadi titik temu antara mereka yang datang dan mereka yang telah lama tinggal. Di sisi lain, bekas struktur kekuasaan Persia yang runtuh meninggalkan kekosongan sosial. Beberapa bangsawan Persia kehilangan pengaruh,
sementara sebagian lainnya beradaptasi dengan tatanan baru. Ada di antara mereka yang memilih memeluk Islam setelah melihat perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Mereka mengakui bahwa sistem lama telah gagal melindungi rakyatnya. Cerita tentang bagaimana Al-Mutsanna menentang Persia sejak awal menjadi salah satu alasan mengapa mereka mulai menghormati keberanian kaum muslimin. Generasi muda yang tumbuh di Irak mulai melihat sejarah sebagai bagian dari identitas mereka. Mereka tidak mengalami langsung masa penindasan Persia, tetapi mereka hidup di atas tanah yang telah ditebus dengan pengorbanan. Di sekolah-sekolah sederhana dan majelis ilmu, para pengajar sering mengaitkan pelajaran dengan kisah masa lalu. Mereka menekankan bahwa kemerdekaan dan keadilan bukan hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang. Dalam konteks itu, kisah Al-Mutsanna selalu relevan. Pada tahun-tahun berikutnya, Irak semakin menguat sebagai pusat penting. Dari wilayah ini, pengaruh Islam menyebar ke berbagai penjuru. Para pedagang membawa cerita tentang keadilan dan stabilitas Irak ke daerah lain. Para ulama yang lahir dan besar di wilayah ini mulai dikenal karena pemikiran dan kebijaksanaan mereka. Namun, di balik semua pencapaian itu, sejarah awal tidak dilupakan. Justru, semakin besar wilayah dan pengaruh, semakin sering orang kembali mengingat titik awal perjuangan. Dalam banyak catatan lisan, Al-Mutsanna digambarkan bukan sebagai sosok sempurna tanpa celah, tetapi sebagai manusia yang berjuang dengan segala keterbatasannya. Ia pernah kalah, pernah terluka, dan pernah berada di ambang keputusasaan. Namun, justru disitulah kekuatannya. Ia tidak menyerah. Sikap inilah yang membuat kisahnya bertahan lama, karena orang-orang dapat melihat diri mereka sendiri di dalamnya. Waktu berlalu, dan generasi yang pernah melihat langsung masa Al-Mutsanna satu persatu meninggal dunia. Namun, cerita tentangnya tidak ikut hilang. Ia hidup dalam ingatan kolektif, dalam cara orang memandang keberanian, dan dalam cara para pemimpin memahami tanggung jawab. Di Irak, sejarah bukan hanya tentang kota dan pertempuran besar, tetapi juga tentang individu yang berani mengambil langkah pertama. Dan perjalanan ini belum mencapai akhir. Dari Irak, kisah sejarah Islam akan terus berkembang, menghadapi tantangan baru, memasuki masa-masa kejayaan dan ujian. Namun, setiap kali orang menelusuri kembali jejak awalnya, mereka akan menemukan satu benang merah yang sama. Benang itu dimulai dari seorang lelaki di perbatasan yang menolak tunduk pada ketidakadilan dan memilih berdiri meski risikonya besar. Dari langkah kecil itulah perubahan besar lahir. Memasuki tahun ke-18 Hijriah atau sekitar tahun 639 Masehi, Irak berada pada fase yang semakin matang. Luka-luka lama akibat peperangan mulai tertutup, meskipun bekasnya masih terlihat di banyak tempat. Benteng-benteng yang dahulu dijaga pasukan Persia kini menjadi saksi bisu perubahan zaman. Sebagian di antaranya difungsikan ulang sebagai pusat administrasi atau tempat perlindungan masyarakat. Di balik dinding-dinding batu itu, orang-orang sering mengingat bahwa wilayah ini pernah menjadi medan pertarungan hidup dan mati, jauh sebelum stabilitas seperti sekarang dapat dirasakan. Di tengah perubahan tersebut, peran cerita lisan menjadi sangat penting. Banyak orang yang merasa bahwa tulisan saja tidak cukup untuk menjaga ingatan tentang masa lalu. Mereka lebih memilih menceritakan kembali kisah perjuangan dari mulut ke mulut, dari ayah kepada anak, dari guru kepada murid. Dalam setiap cerita tentang masa awal Irak, sosok Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani hampir selalu muncul. Ia digambarkan sebagai orang yang memahami penderitaan rakyat perbatasan karena ia sendiri berasal dari sana. Para pemimpin lokal yang kini mengelola wilayah Irak
sering menjadikan kisah itu sebagai pengingat. Setiap kali mereka dihadapkan pada keputusan sulit, mereka bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan itu akan melindungi masyarakat sebagaimana Al-Mutsanna dahulu melindungi kaumnya. Nilai tanggung jawab ini tidak tertulis dalam peraturan resmi, tetapi hidup dalam kesadaran kolektif. Inilah warisan yang paling dalam, warisan yang tidak bisa diukur dengan wilayah atau kekayaan. Pada tahun ke-19 Hijriah atau sekitar tahun 640 Masehi, tantangan baru muncul. Bukan lagi berupa pasukan asing yang menyerang, melainkan persoalan internal masyarakat yang semakin beragam. Perbedaan latar belakang, kebiasaan, dan kepentingan kadang menimbulkan ketegangan. Dalam situasi seperti ini, para tetua sering mengingatkan bahwa dahulu perbedaan suku dan asal-usul justru dapat disatukan dalam perjuangan melawan penindasan. Mereka menyebut bagaimana Al-Mutsanna mampu menyatukan orang-orang yang berbeda demi tujuan bersama. Di banyak majelis, orang-orang merenungkan makna keberanian. Mereka menyadari bahwa keberanian tidak selalu berarti mengangkat senjata. Keberanian juga berarti menjaga keadilan ketika tidak ada ancaman langsung, serta berani menegur kesalahan meskipun pelakunya memiliki kekuasaan. Nilai ini diyakini sebagai lanjutan dari semangat yang pernah ditunjukkan Al-Mutsanna. Ia berani melawan Persia ketika banyak orang memilih diam, dan semangat itu kini diterjemahkan dalam konteks yang berbeda. Anak-anak muda Irak tumbuh dengan identitas yang kuat. Mereka tahu bahwa tanah tempat mereka berpijak pernah menjadi perbatasan yang rapuh. Mereka juga tahu bahwa perubahan besar tidak datang dari pusat kekuasaan saja, tetapi seringkali dimulai dari pinggiran. Hal ini memberi mereka rasa percaya diri bahwa peran mereka tidak kecil dalam perjalanan sejarah. Dalam pandangan mereka, Al-Mutsanna bukan hanya tokoh masa lalu, tetapi simbol potensi yang ada dalam diri setiap orang. Waktu terus berjalan, dan dunia di sekitar Irak juga berubah. Hubungan dengan wilayah-wilayah lain semakin erat, jalur perdagangan ramai, ilmu pengetahuan berkembang, dan pertukaran budaya menjadi hal biasa. Namun, di balik semua kemajuan itu, ada kesadaran bahwa kestabilan tidak boleh membuat orang lupa pada pengorbanan masa lalu. Banyak orang meyakini bahwa melupakan sejarah adalah langkah awal menuju pengulangan kesalahan yang sama. Dalam konteks inilah, kisah Al-Mutsanna terus diceritakan. Ia menjadi pengingat bahwa keadilan harus diperjuangkan sejak awal, bahkan ketika peluang keberhasilan tampak kecil. Ia juga menjadi bukti bahwa satu orang yang memahami kondisi masyarakatnya dapat memberikan dampak yang jauh melampaui hidupnya sendiri. Dari sudut pandang sejarah, inilah jenis pengaruh yang paling bertahan lama. Dan kisah ini masih belum selesai. Selama Irak terus berkembang, selama masyarakatnya terus mencari keseimbangan antara kekuatan dan keadilan, nama Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani akan tetap relevan. Kisahnya akan terus menemukan makna baru di setiap zaman, menyesuaikan diri dengan tantangan yang berbeda, tetapi berakar pada nilai yang sama. Perjalanan sejarah masih panjang, dan cerita ini bisa terus dilanjutkan ke masa-masa berikutnya, ketika generasi baru menghadapi ujian mereka sendiri dan kembali mencari inspirasi dari masa lalu. Di sanalah kisah Al-Mutsanna akan kembali hidup, bukan sebagai kenangan semata, tetapi sebagai pedoman yang terus berjalan bersama waktu. Memasuki dekade berikutnya, ingatan tentang masa awal perjuangan di Irak tidak lagi hanya hidup dalam cerita perang, tetapi menjelma menjadi nilai-nilai yang memengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak. Orang-orang mulai menyadari bahwa keberhasilan mempertahankan wilayah bukan semata hasil kemenangan di medan laga, melainkan hasil dari kesadaran kolektif untuk menjaga keadilan. Dalam kesadaran itulah, sosok Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani
tetap hadir, meskipun jasadnya telah lama menyatu dengan tanah yang dulu ia bela. Pada tahun ke-20 Hijriah atau sekitar tahun 641 Masehi, Irak mulai dikenal sebagai wilayah yang aman bagi pendatang. Banyak keluarga dari berbagai daerah memilih menetap, membawa keterampilan dan tradisi mereka. Di pasar-pasar, bahasa yang beragam terdengar berdampingan. Orang-orang Persia, Arab, dan kelompok lainnya mulai hidup bersama. Di tengah keberagaman itu, kisah tentang masa lalu menjadi perekat. Ketika perbedaan pendapat muncul, para tetua sering mengingatkan bahwa dahulu perbedaan jauh lebih tajam, tetapi dapat disatukan demi tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai kepemimpinan yang diwariskan dari masa Al-Mutsana terasa dalam hal-hal sederhana. Seorang kepala kampung di wilayah pedalaman Irak menolak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi karena ia teringat cerita tentang bagaimana Al-Mutsana hidup sederhana meskipun memiliki pengaruh besar. Seorang pedagang memilih jujur dalam timbangan karena ia percaya bahwa keadilan kecil menjaga stabilitas besar. Semua ini menunjukkan bahwa pengaruh sejarah tidak selalu tampak besar, tetapi meresap perlahan. Di kalangan generasi muda, muncul keinginan untuk memahami masa lalu secara lebih mendalam. Mereka bertanya kepada orang-orang tua tentang kehidupan sebelum perubahan besar itu terjadi. Mereka ingin tahu bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan Persia, bagaimana ketakutan menyelimuti perbatasan, dan bagaimana keberanian bisa tumbuh di tengah keterbatasan. Jawaban-jawaban itu sering kembali pada satu titik, yaitu keberanian Al-Mutsana untuk mengambil langkah pertama. Tahun demi tahun berlalu, dan dunia Islam terus berkembang. Dari Irak, gelombang ilmu dan budaya mulai menyebar. Para penuntut ilmu datang untuk belajar, dan mereka membawa pulang cerita tentang wilayah yang dulu hanya dikenal sebagai medan perang, tetapi kini menjadi pusat kehidupan. Dalam cerita-cerita itu, selalu ada penjelasan bahwa semua ini tidak muncul begitu saja, melainkan berdiri di atas fondasi yang dibangun dengan pengorbanan. Dalam catatan-catatan lisan yang terus diperbarui, Al-Mutsana digambarkan sebagai orang yang memahami batas antara keberanian dan kebijaksanaan. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus mundur. Pemahaman ini kemudian dijadikan prinsip dalam menghadapi tantangan baru yang tidak selalu berbentuk perang. Ketika terjadi konflik sosial atau perbedaan kepentingan, orang-orang diingatkan untuk tidak terburu-buru, sebagaimana Al-Mutsana tidak pernah bertindak tanpa pertimbangan matang. Seiring bertambahnya jarak waktu, detail-detail tentang hidupnya mungkin berubah dalam cerita, tetapi inti kisahnya tetap sama. Ia adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan simbol tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam setiap generasi, makna simbol itu diterjemahkan ulang sesuai konteks zamannya. Pada masa damai, ia menjadi teladan kejujuran dan kepemimpinan. Pada masa sulit, ia menjadi pengingat bahwa keberanian masih mungkin. Dan sejarah terus bergerak. Irak menghadapi masa-masa baru, tantangan baru, dan perubahan baru. Namun seperti sungai yang mengalir di atas dasar yang sama, perjalanan itu tetap dipengaruhi oleh fondasi awalnya. Fondasi itu dibangun oleh orang-orang yang berani berdiri di saat genting. Salah satunya Al-Mutsana bin Haritsah Asy-Syaibani. Kisah ini belum mencapai titik akhir. Selama manusia masih mencari keadilan, selama masyarakat masih membutuhkan teladan keberanian yang berpihak pada kebenaran, cerita tentang Al-Mutsana akan terus diceritakan, disambung, dan dimaknai ulang. Dari perbatasan yang keras hingga pusat peradaban yang hidup, jejaknya tetap ada, mengiringi langkah-langkah sejarah
yang belum selesai dituliskan. Memasuki tahun-tahun selanjutnya, ketika generasi yang hidup sezaman dengan Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani hampir seluruhnya telah tiada, Irak tidak lagi hanya menjadi wilayah strategis, tetapi telah tumbuh sebagai rumah bagi peradaban baru. Anak-anak yang lahir pada masa ini tidak mengenal Persia sebagai penindas, tidak melihat langsung peperangan di perbatasan, dan tidak merasakan ketakutan yang dulu menyelimuti kehidupan orang tua mereka. Namun, justru karena itulah para tetua merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ingatan tentang masa lalu, agar tidak terkikis oleh kenyamanan. Di banyak rumah, kisah tentang masa awal Islam di Irak diceritakan pada malam hari. Cerita itu bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi pelajaran hidup. Orang tua menceritakan bagaimana dahulu seorang lelaki dari kabilah Bani Syaiban berdiri menghadapi kekuatan besar tanpa jaminan kemenangan. Mereka menekankan bahwa keberanian Al-Mutsanna bukan keberanian tanpa tujuan, melainkan keberanian yang lahir dari rasa tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Pada tahun ke-21 Hijriah atau sekitar tahun 642 Masehi, perubahan sosial semakin terasa. Banyak orang yang mulai menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan perdagangan, bukan karena keturunan atau kekayaan, tetapi karena kemampuan dan kepercayaan masyarakat. Pola ini sangat berbeda dengan sistem lama yang diwariskan Persia. Orang-orang menyadari bahwa perubahan ini berakar dari nilai-nilai awal yang dibawa oleh para pejuang perbatasan seperti Al-Mutsanna yang menolak tunduk pada sistem yang menindas. Di wilayah pedesaan Irak, bekas-bekas medan perang telah berubah menjadi ladang subur. Tanah yang dulu diinjak pasukan berkuda kini ditanami gandum dan kurma. Para petani sering berkata bahwa tanah itu seakan menyimpan kenangan karena setiap jengkalnya pernah dipertahankan dengan nyawa. Dalam ucapan mereka, nama Al-Mutsanna sering disebut sebagai bagian dari doa, sebagai pengingat bahwa keamanan yang mereka nikmati bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Di kota-kota besar, pusat-pusat ilmu mulai bermunculan. Para penuntut ilmu datang dari berbagai wilayah, membawa pertanyaan dan pandangan yang berbeda. Dalam diskusi-diskusi panjang, sejarah awal Irak sering menjadi rujukan. Mereka membahas bagaimana sebuah wilayah yang dulunya rapuh dapat bangkit dan menjadi kuat. Dalam pembahasan itu, peran tokoh-tokoh awal selalu mendapat perhatian karena dari merekalah nilai-nilai dasar dibentuk. Seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi masyarakat Irak tidak lagi berbentuk ancaman militer, melainkan godaan kekuasaan dan kemewahan. Sebagian orang mulai lupa bahwa kekuatan sejati terletak pada keadilan dan tanggung jawab. Dalam situasi seperti ini, kisah Al-Mutsanna kembali menjadi pengingat. Para penasehat dan tokoh masyarakat sering mengangkat ceritanya untuk menegur secara halus bahwa keberanian sejati adalah berani menahan diri dari kezaliman, bukan hanya berani mengangkat senjata. Generasi muda yang tumbuh dalam kemakmuran kadang mempertanyakan relevansi cerita lama. Mereka bertanya, mengapa harus terus mengingat masa sulit? Para tetua menjawab bahwa tanpa ingatan itu, kemakmuran akan kehilangan makna dan arah. Mereka menjelaskan bahwa Al-Mutsanna tidak berjuang agar namanya dikenang, tetapi agar generasi setelahnya hidup dengan lebih bermartabat. Pemahaman ini perlahan mengubah cara pandang anak-anak muda, membuat mereka melihat sejarah sebagai cermin, bukan beban. Waktu terus bergerak dan perubahan tidak pernah berhenti. Namun di setiap persimpangan sejarah, ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan antara keadilan dan kepentingan sempit, kisah tentang Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani
selalu menemukan jalannya untuk muncul kembali. Ia hadir dalam cerita, dalam nasihat, dan dalam nilai-nilai yang diwariskan tanpa tertulis. Ia menjadi bagian dari kesadaran kolektif, sebuah suara dari masa lalu yang terus mengingatkan. Dengan demikian, kisah ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia mengalir bersama waktu, menyatu dengan kehidupan masyarakat yang terus berubah. Selama masih ada orang yang bertanya tentang asal-usul keberanian dan keadilan di Irak, selama masih ada generasi yang ingin memahami mengapa tanah ini memiliki makna yang begitu dalam, kisah Al-Mutsanna akan terus diceritakan dan dilanjutkan, tanpa akhir yang pasti. Ketika jarak antara masa perjuangan awal dan kehidupan generasi baru semakin jauh, muncul satu tantangan yang tidak pernah dihadapi Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani secara langsung, yaitu tantangan melupakan sejarah. Kenyamanan hidup membuat sebagian orang mulai menganggap stabilitas sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah tanah Irak memang sejak awal diciptakan untuk damai. Para tetua yang masih menyimpan cerita lama merasakan kegelisahan. Mereka khawatir bahwa ingatan tentang pengorbanan akan memudar, dan bersama memudarnya ingatan itu, nilai-nilai yang dahulu dijunjung tinggi ikut melemah. Pada tahun ke-22 Hijriah atau sekitar tahun 643 Masehi, beberapa tokoh masyarakat mulai mengumpulkan kisah-kisah lama secara lebih teratur. Mereka menyadari bahwa cerita lisan, meskipun kuat, bisa berubah atau hilang seiring waktu. Maka mereka mulai menuliskan pengalaman generasi terdahulu, termasuk cerita tentang masa ketika Al-Mutsanna memimpin perlawanan awal di perbatasan. Tulisan-tulisan ini tidak selalu sempurna, tetapi menjadi usaha pertama untuk menjaga ingatan agar tidak terputus. Dalam proses penulisan itu, banyak detail kehidupan Al-Mutsanna kembali dibicarakan. Orang-orang bertanya bagaimana ia mampu menjaga kesetiaan pasukannya meskipun sering kekurangan. Mereka membahas bagaimana ia memperlakukan penduduk lokal dengan hormat, sehingga dukungan masyarakat menjadi kekuatan utama. Dari diskusi-diskusi ini, masyarakat mulai menyadari bahwa keberhasilan masa lalu bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari pilihan-pilihan sulit yang diambil dengan penuh kesadaran. Di tengah usaha menjaga ingatan tersebut, kehidupan terus berjalan. Generasi baru menghadapi masalah yang berbeda, seperti persaingan ekonomi, perbedaan pendapat politik, dan perubahan nilai akibat pergaulan luas dengan wilayah lain. Dalam menghadapi semua itu, sebagian orang mulai mencari rujukan. Mereka tidak selalu menemukan jawaban dalam aturan tertulis, tetapi dalam kisah-kisah lama yang menyimpan kebijaksanaan. Kisah Al-Mutsanna kembali menjadi rujukan, bukan karena romantisme masa lalu, tetapi karena relevansi nilai yang ia tunjukkan. Pada tahun ke-23 Hijriah atau sekitar tahun 644 Masehi, terjadi peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang dunia Islam secara keseluruhan. Meskipun tidak semua peristiwa itu terjadi di Irak, dampaknya terasa hingga ke sana. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian, masyarakat kembali dihadapkan pada pilihan antara bertindak dengan emosi atau dengan kebijaksanaan. Dalam banyak pertemuan, orang-orang mengingat bagaimana Al-Mutsanna menghadapi masa-masa sulit tanpa kehilangan arah. Mereka mengingat bahwa ia tidak pernah membiarkan kemarahan menguasai keputusan. Ia memahami bahwa musuh terbesar bukan hanya pasukan Persia, tetapi juga rasa takut dan keputusasaan di dalam diri sendiri. Pemahaman ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat yang kini menghadapi tantangan yang lebih rumit dan tidak selalu tampak jelas bentuknya. Di sudut-sudut Irak, di desa kecil maupun kota besar, kisah tentang Al-Mutsanna terus beradaptasi dengan zaman. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian militer. Bagi yang lain, ia adalah teladan kepemimpinan yang adil. Ada pula yang melihatnya sebagai contoh bagaimana seseorang tetap setia pada prinsip meskipun keadaan berubah. Semua penafsiran itu hidup berdampingan, memperkaya makna kisahnya, dan waktu tidak berhenti. Tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi
datang silih berganti. Namun, ada satu benang yang tidak terputus, yaitu kesadaran bahwa perubahan besar sering dimulai dari keberanian kecil. Kesadaran itu berakar pada pengalaman masa lalu, pada kisah seorang lelaki dari perbatasan yang memilih untuk tidak diam ketika ketidakadilan terjadi. Dengan demikian, kisah Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani tidak pernah benar-benar berakhir. Ia terus berjalan bersama sejarah, berubah bentuk sesuai kebutuhan zaman, tetapi tetap membawa selama masih ada manusia yang mencari keadilan, selama masih ada masyarakat yang ingin hidup bermartabat, kisah ini akan selalu menemukan cara untuk dilanjutkan, diceritakan kembali, dan dimaknai ulang oleh generasi yang akan datang. Memasuki masa ketika generasi ketiga, setelah penaklukan Irak mulai tumbuh dewasa, jarak emosional antara mereka dan masa perjuangan awal semakin terasa. Banyak dari mereka tidak lagi mendengar dentang senjata atau melihat pasukan berkuda melintasi padang pasir. Dunia yang mereka kenal adalah dunia yang relatif aman, teratur, dan penuh peluang. Namun justru dalam kenyamanan itulah muncul kegelisahan yang sulit dijelaskan. Sebagian orang merasa bahwa sesuatu yang penting perlahan menghilang, sesuatu yang tidak tampak tetapi terasa, yaitu kesadaran tentang harga sebuah keamanan. Di beberapa wilayah, orang-orang mulai memperhatikan bahwa sikap saling peduli mulai berkurang. Persaingan kepentingan muncul di antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam situasi seperti ini, para tetua kembali memainkan peran penting. Mereka tidak datang dengan kemarahan, tetapi dengan cerita. Mereka mengingatkan bahwa dahulu, ketika keadaan jauh lebih sulit, orang-orang justru lebih bersatu. Mereka menyebut kembali bagaimana Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani mampu menyatukan berbagai kepentingan di wilayah perbatasan demi tujuan yang lebih besar. Pada tahun ke-24 Hijriah atau sekitar tahun 645 Masehi, beberapa majelis ilmu mulai secara khusus membahas sejarah lokal Irak. Mereka tidak hanya membicarakan peristiwa besar, tetapi juga kehidupan masyarakat biasa pada masa lalu. Dalam pembahasan itu, Al-Mutsanna sering muncul sebagai penghubung antara rakyat dan perubahan besar. Ia dipandang sebagai contoh bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu lahir dari pusat kekuasaan, tetapi dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat. Di majelis-majelis itu, para pendengar mulai menyadari bahwa kisah Al-Mutsanna bukan hanya tentang melawan Persia, tetapi tentang sikap terhadap kekuasaan. Ia tidak pernah menggunakan pengaruhnya untuk memperkaya diri atau menindas orang lain. Kesadaran ini menjadi cermin bagi mereka yang kini memegang amanah. Beberapa orang merasa tersentuh, bahkan ada yang mengubah cara hidupnya setelah mendengar kembali kisah tersebut. Sementara itu, di desa-desa kecil, orang-orang tetap menjaga tradisi bercerita. Pada malam hari, ketika pekerjaan telah selesai dan suasana tenang, kisah tentang masa lalu kembali mengalir. Anak-anak mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka bertanya, bagaimana mungkin seorang lelaki berani menghadapi kekuatan besar tanpa kepastian kemenangan? Orang tua menjawab bahwa keberanian itu lahir dari keyakinan dan rasa tanggung jawab, bukan dari keinginan untuk terkenal. Tahun demi tahun berlalu dan Irak terus mengalami perubahan. Hubungan dengan wilayah lain semakin luas, membawa pengaruh baru yang tidak selalu sejalan dengan nilai lama. Dalam menghadapi arus ini, masyarakat sering kembali bertanya pada diri mereka sendiri tentang siapa mereka sebenarnya. Jawaban atas pertanyaan itu sering ditemukan dalam sejarah mereka sendiri, dalam kisah tentang masa ketika identitas dibentuk melalui perjuangan dan pengorbanan. Al-Mutsanna dalam konteks ini
tidak lagi dilihat hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai bagian dari identitas kolektif. Ia menjadi simbol bahwa masyarakat Irak pernah berdiri tegak di hadapan kekuatan besar dan mampu bertahan tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Simbol ini memberi kekuatan moral, terutama ketika masyarakat menghadapi tantangan yang lebih halus tetapi tidak kalah berbahaya. Perjalanan waktu terus membawa perubahan. Namun, seperti bayangan yang selalu mengikuti langkah, kisah Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani tetap hadir. Ia muncul dalam percakapan, dalam renungan, dan dalam keputusan-keputusan penting. Ia tidak memaksa, tetapi mengingatkan, tidak menggurui, tetapi memberi contoh. Dan selama masyarakat masih mau mendengar, kisah itu akan terus hidup. Cerita ini pun belum mencapai titik akhir. Ia masih dapat diteruskan ke masa-masa berikutnya ketika dunia berubah lebih cepat dan tantangan semakin kompleks. Dalam setiap kelanjutan itu, nilai-nilai yang ditanamkan sejak awal akan terus diuji. Dan di sanalah kisah Al-Mutsanna akan kembali menemukan relevansinya, mengalir bersama sejarah yang tidak pernah berhenti bergerak. Memasuki masa yang semakin jauh dari hari-hari awal perjuangan, masyarakat Irak mulai menyadari bahwa tantangan terbesar bukan lagi ancaman dari luar, melainkan bagaimana menjaga jiwa dari perubahan yang datang perlahan. Kekuasaan, kekayaan, dan kemajuan membawa kenyamanan, tetapi juga membawa kelengahan. Sebagian orang mulai menilai keberhasilan hanya dari hasil akhir, tanpa menimbang proses dan pengorbanan yang mendahuluinya. Dalam suasana seperti inilah, kisah Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani kembali mendapatkan tempat yang penting. Di berbagai pertemuan masyarakat, para penutur sejarah sering menekankan bahwa Al-Mutsanna tidak pernah berjuang demi kejayaan pribadi. Ia tidak meninggalkan istana, harta, atau warisan materi. Yang ia tinggalkan hanyalah contoh sikap. Contoh tentang bagaimana seseorang berdiri ketika keadaan tidak berpihak. Bagaimana ia memilih tetap setia pada nilai meskipun jalan itu penuh risiko. Nilai inilah yang mulai dicari kembali oleh masyarakat yang merasa kehilangan arah di tengah kemajuan. Pada tahun ke-25 Hijriah atau sekitar tahun 646 Masehi, muncul generasi pemikir yang mulai mengaitkan sejarah dengan kehidupan sehari-hari. Mereka menulis dan berbicara tentang bagaimana masa lalu seharusnya membimbing masa kini. Dalam tulisan dan percakapan mereka, Al-Mutsanna sering dijadikan contoh tentang kepemimpinan yang lahir dari kepekaan sosial. Ia memahami penderitaan rakyatnya karena ia hidup bersama mereka, bukan di atas mereka. Di wilayah perbatasan Irak, tempat Al-Mutsanna dahulu menghabiskan masa mudanya, orang-orang masih merasakan kedekatan emosional dengan kisahnya. Mereka percaya bahwa tanah itu menyimpan semangat perjuangan yang tidak mudah padam. Ketika terjadi perselisihan atau ketidakadilan kecil, sebagian orang mengingat bagaimana leluhur mereka pernah bersatu menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Ingatan ini sering menjadi penghalang bagi munculnya kezaliman baru. Anak-anak muda yang tumbuh di wilayah itu mulai melihat sejarah bukan sebagai cerita usang, tetapi sebagai sumber identitas. Mereka merasa bangga bahwa tanah mereka pernah melahirkan seseorang yang berani mengambil peran besar tanpa menunggu pengakuan. Kebanggaan ini tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi tercermin dalam sikap mereka terhadap tanggung jawab dan keberanian menyuarakan kebenaran. Seiring berjalannya waktu, kisah Al-Mutsanna juga mulai ditafsirkan secara lebih dalam. Ia tidak hanya dipahami sebagai pejuang, tetapi sebagai manusia yang bergulat dengan rasa takut dan keraguan. Orang-orang menyadari bahwa keberaniannya bukan karena ia tidak takut, melainkan
karena ia memilih melangkah meskipun takut. Pemahaman ini membuat kisahnya terasa lebih dekat dan lebih manusiawi. Dalam perjalanan sejarah Irak akan selalu ada masa-masa tenang dan masa-masa penuh ujian. Setiap kali ujian datang, masyarakat kembali mencari pijakan. Mereka menemukan bahwa pijakan itu seringkali ada di masa lalu, dalam kisah orang-orang yang telah melalui badai lebih besar. Al-Mutsana menjadi salah satu pijakan itu, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia jujur dalam perjuangannya. Dan demikianlah kisah ini terus mengalir. Ia tidak terikat oleh satu masa atau satu generasi. Ia bergerak bersama waktu, menyusup ke dalam pikiran dan hati orang-orang yang mau mendengar. Selama masih ada pertanyaan tentang keberanian, keadilan, dan tanggung jawab, kisah Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani akan selalu menemukan jalan untuk diceritakan kembali dan dilanjutkan. Semakin jauh waktu berlalu, semakin jelas bahwa pengaruh Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani tidak terikat pada satu masa tertentu. Ia tidak hadir dalam bentuk bangunan megah atau prasasti batu, melainkan dalam sikap dan cara berpikir masyarakat. Banyak orang mulai menyadari bahwa warisan terbesarnya justru terletak pada kesadaran kolektif bahwa kekuatan sejati berasal dari keberpihakan kepada keadilan, bukan dari kekuasaan semata. Pada tahun ke-26 Hijriah atau sekitar tahun 647 Masehi, Irak mulai menghadapi perubahan yang lebih halus namun mendalam. Generasi yang tumbuh dalam kondisi aman mulai membentuk ambisi baru. Sebagian dari mereka bercita-cita meraih kekayaan, pengaruh, dan pengakuan. Ambisi ini tidak selalu buruk, tetapi ketika tidak dibarengi dengan nilai, ia dapat menjauhkan seseorang dari tanggung jawab sosial. Dalam kondisi seperti ini, kisah Al-Mutsanna kembali menjadi penyeimbang. Para tetua sering mengingatkan bahwa Al-Mutsanna memiliki kesempatan untuk menjadikan dirinya penguasa yang ditakuti, tetapi ia memilih menjadi pemimpin yang dipercaya. Ia memahami bahwa rasa takut hanya bertahan selama kekuatan ada, sedangkan kepercayaan dapat bertahan jauh lebih lama. Pemahaman ini mulai ditanamkan kembali, terutama kepada mereka yang memegang amanah di masyarakat. Di beberapa wilayah muncul tradisi baru berupa pertemuan rutin untuk mengenang perjalanan masa lalu. Pertemuan ini bukan upacara besar, melainkan diskusi sederhana yang membahas nilai dan pelajaran. Dalam diskusi itu, orang-orang tidak hanya memuji keberanian Al-Mutsanna, tetapi juga membahas keputusan-keputusannya, termasuk saat ia memilih mundur demi menyelamatkan pasukan. Dari situ, masyarakat belajar bahwa kebijaksanaan seringkali lebih berat daripada anak-anak muda yang mengikuti pertemuan itu mulai memahami bahwa kepahlawanan tidak selalu tampak gagah. Kadang kepahlawanan justru hadir dalam bentuk kesabaran, kejujuran, dan kesediaan memikul tanggung jawab. Mereka mulai melihat bahwa kisah Al-Mutsanna tidak menuntut mereka menjadi pejuang di medan perang, tetapi menjadi manusia yang berani menjaga nilai dalam kehidupan sehari-hari. Di pedesaan, kisah Al-Mutsanna sering dikaitkan dengan tanah dan kerja keras. Para petani mengatakan bahwa sebagaimana tanah harus dijaga agar tetap subur, nilai-nilai juga harus dirawat agar tidak rusak. Mereka percaya bahwa pengorbanan masa lalu memberi mereka kewajiban moral untuk tidak merusak apa yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Sementara itu, di kota-kota yang semakin ramai, tantangan datang dalam bentuk yang berbeda. Persaingan semakin ketat dan godaan untuk mengabaikan keadilan demi keuntungan pribadi semakin besar. Dalam situasi seperti ini, sebagian orang mulai merasa rindu pada kesederhanaan nilai lama. Mereka mencari kembali cerita tentang masa ketika kejujuran dan keberanian menjadi pegangan utama. Kisah Al-Mutsanna kembali muncul sebagai jawaban atas kerinduan itu. Seiring waktu,
cerita tentang Al-Mutsana tidak lagi hanya diceritakan sebagai sejarah Irak, tetapi sebagai bagian dari kisah besar perjalanan umat. Ia menjadi contoh bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari wilayah yang dianggap pinggiran. Dari perbatasan yang keras, lahir keberanian yang mengubah arah sejarah. Pemahaman ini memberi harapan bagi banyak orang bahwa peran mereka, sekecil apapun, tetap memiliki arti. Dan sejarah terus bergerak maju, membawa masyarakat ke masa-masa yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tantangan akan terus berubah, wajahnya berbeda, tetapi esensinya sering sama. Ketidakadilan, ketakutan, dan pilihan moral akan selalu hadir. Dalam setiap persimpangan itu, kisah Al-Mutsana bin Haritsah Asy-Syaibani akan tetap relevan, karena ia bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin untuk masa kini dan masa depan. Kisah ini masih jauh dari selesai. Ia akan terus mengalir selama ada generasi yang mau mendengar, merenung, dan mengambil pelajaran. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, cerita ini akan terus disambung, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai yang pernah diperjuangkan. Pada masa ketika cerita tentang Al-Mutsana bin Haritsah Asy-Syaibani telah menjadi bagian dari kesadaran umum, masyarakat Irak mulai memahami bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi tentang bagaimana masa lalu membentuk sikap hari ini. Kisah Al-Mutsana tidak lagi hanya dikenang dalam konteks perang dan penaklukan, melainkan sebagai cermin untuk menilai diri sendiri. Banyak orang mulai bertanya, apakah mereka masih setia pada nilai-nilai yang dahulu diperjuangkan dengan susah payah? Di tengah perubahan zaman, muncul perbincangan tentang makna kepemimpinan. Orang-orang mulai menyadari bahwa kekuasaan tanpa nilai akan cepat rapuh. Dalam perbincangan itu, Al-Mutsana sering disebut sebagai contoh tentang bagaimana seseorang dapat memiliki pengaruh besar tanpa bergantung pada kemewahan atau jabatan formal. Ia memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan paksaan. Cara ini perlahan menjadi rujukan moral, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi yang menuntut kebijaksanaan. Pada tahun ke-27 Hijriah atau sekitar tahun 648 Masehi, perubahan generasi semakin terasa. Anak-anak muda mulai mengambil peran dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka memiliki energi dan gagasan baru, tetapi juga menghadapi kebingungan tentang arah yang harus ditempuh. Sebagian dari mereka mulai mencari akar, mencoba memahami dari mana mereka berasal dan nilai apa yang seharusnya mereka pegang. Dalam pencarian itu, kisah Al-Mutsana kembali menjadi penunjuk arah. Di beberapa majelis, para penutur sejarah menekankan bahwa Al-Mutsana tidak pernah menunggu keadaan sempurna untuk bertindak. Ia bergerak di tengah keterbatasan, mengambil keputusan di saat pilihan terasa berat. Pesan ini sangat relevan bagi generasi baru yang hidup di tengah perubahan cepat. Mereka belajar bahwa menunda demi menunggu kondisi ideal seringkali berarti kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai itu mulai diterjemahkan secara sederhana. Seorang pemimpin lingkungan memilih mendengarkan keluhan warganya dengan sabar. Seorang pedagang menolak jalan pintas yang merugikan orang lain. Seorang pemuda berani menyuarakan kebenaran meskipun ia tahu risikonya. Tindakan-tindakan kecil ini mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi bagi masyarakat, inilah kelanjutan nyata dari semangat yang pernah dihidupkan Al-Mutsana. Di wilayah perbatasan yang dahulu menjadi tempat awal perjuangannya, tanah-tanah itu kini menjadi simbol ketahanan,